إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والكربيين وجميع علمائنا من المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء والمتصوفين واللغويين والمتكلمين قدس الله روحهم ونور ضريحهم، وخصوصا مؤلف كتاب إحياء علوم الدين أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه بسم الله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة. الكلام صار من جملة الصناعات. Pembicaraan tentang at-tabi'iyat, pembicaraan tentang ilahiyat, mantiq, sara min jumlatis sina'ati al-wajibah al-kifayah, menjadi ilmu yang terkategorikan fardu kifayah. Alasannya adalah harasatan liqulubil awami an takhayyulatil mubtadi'ati, demi menjaga hati orang awam dari ketakhayulan para pelaku atau pembuat kebid'ahan. Wa innama hadatsa, ain pastine terjadi apa zalika mengkono-mengkono takhayyulatil mubtadi'ati iku bi hudusil bid'ah, sebab pira-pira onoe pira-pira kebid'ahan. Kama hadatsat kaya oleh terjadi apa hajatul insani, kebutuhane manungsa, ilastijaril bazriqati, maring nyewa jasa travel alias jasa pendampingan niki, fi tariqil haji, ing dalem dalane haji, bi hudutsiz zulmil arabi, dan sebabaken pira-pira kejadiane kezalimane wong Arab, wa qad'ihim at-tariqah, lan oleh megote al-arab at-tariqa ing dalan. Walau taraka al-arabu, lamun ninggal sapa si al-arabu wong Arab, udwanahum ing permusuhane al-arab, lam yakun mongkora ono apa istijalul harasi, penyewaan jasa pendampingan haji niku. Ono min syuruti tariqil haji, setengah saking pira-pira syarate dalane haji. Falidzalika, krana mengkene lau taraka, lamun ninggal sapa si al mubtadi'u, wong sing gawe bid'ah niku, ninggal hadiyanahu, maring pengarune pira-pira pengarune mubtadi' niku, lama iftaqara, mongko ora bakal butuh ila ziyadati, sapa si wong ila ziyadati, maring tambahan, alama ing atase barang ahida kang wis mestekaken apa sima fi asli sahabati radhiyallahu anhum, ing dalem erane sahabat radhiyallahu anhum. Ilmu-ilmu yang kita bahas itu statusnya bisa menjadi fardu kifayah, dengan catatan bahwa ilmu-ilmu tersebut itu semata-mata demi menjaga qulubul awami an takhayyulatil mubtadi'ati. Jadi sebagai contoh saja ilmu kalam. Ilmu kalam itu bisa saja menjadi satu ilmu yang membuat ilmu ini menjadi apa? Fardu kifayah, jika memang ilmu ini bisa menjadi tameng, bisa melindungi
umat Islam dari perilaku-perilaku atau keyakinan-keyakinan yang tergolong bid'ah itu. Maka ilmu ini akan menjadi fardu kifayah. Sebagai contoh kecil misalnya, di orang Arab misalnya yang berangkat haji dari Basrah atau yang berangkat haji dari Yaman atau dari daerah-daerah lain yang menuju ke Mekah itu butuh namanya istijarul bazriqah, butuh penyewaan mendamping. Istijarul bazriqah ini ditujuani bukan karena tidak tahu jalan, akan tetapi banyak hal yang melatar belakangi. Satu, banyak qati'ut thariq. Artinya begini, orang mau berangkat haji dulu itu juga sering terjadi ada pembegal. Nah, cara ngono gimana kan butuh yang namanya pendamping ya, cara orang-orang yang memang bisa membuka jalan tadi itu, sehingga aman dari apa? Qati'ut thariq. Itu diantaranya hal yang terjadi di zaman itu. Kenapa kok orang haji itu membutuhkan istijarul bazriqah? Ya karena memang diantara salah satu alasan lek kepingin aman dalam berangkat haji, ya niki kedah nyewa jasa ya yang mendampingi keberangkatan jamaah haji. Jadi dikawal itu memang dari tempatnya itu menuju Makkahul Mukarramah. Tujuannya apa salah satunya? Ben aman dari para penjambret, para rampok. Nah itu. Di antaranya lagi boleh jadi karena jamaah haji yang bersangkutan itu tidak tahu jalan menuju Makkahul Mukarramah karena padang Sahara misalnya, gurun yang begitu luas, sehingga khawatirnya kesasar, mau nang Mekah kok dadi nang Yaman misalnya, atau nang Mekah dadi nang Palestina. Nah, karena itu butuh istijarul harasa. Ada dua alasan yang disebutkan di sini, bahwa satu, orang menyewa jasa pengawalan ibadah haji, satu karena memang penunjuk jalan. Yang kedua, ini alasan yang paling kuat adalah karena banyaknya pencoleng. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan di sini ngeten, walau taraka al-arabu udwanahum lam yakun istijarul harasi min syuruti tariqil hajj. Andai saja orang Arab itu kefanatikan kepada sukunya atau tarkul udwan, meninggalkan permusuhan, satu suku dengan suku yang lain, satu negeri dengan negeri yang lain, tidak saling udwan, tidak saling bermusuhan, yuk gak butuh ambek napa istijarul bazriqah, enggak butuh. Berarti gambaran di zaman itu lau taraka al-arab udwanahum, itu menggambarkan kalimat ini di abad zamannya Al-Ghazali atau boleh jadi abad-abad sebelumnya, itu banyak udwan sih, kesukuan itu masih. Andai saja, kata Al-Ghazali, orang Arab itu satu dengan yang lain, tidak fanatik kesukuan, tidak bermusuhan satu dengan yang lain, niscaya istijarul haras itu tak dibutuhkan, bukan menjadi salah satu syarat dalam ibadah haji. Dalam arti menjadi salah satu syarat menuju ke Makkahul Mukarramah. Sehingga zaman niko wong kate haji cara ngoten nggih, syurut thariqil hajj niku nggih kedah nyewa istijar niku wow, istijarul haras. Ngoten. Lah misalkan backpackeran ngono yang kuwatir di cegat uang tengah embung. Nah ini sama logika yang dibangun oleh Al-Ghazali. Andai saja mereka itu tidak membuat keonaran dengan bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan, menciptakan ketakhayulan dalam beragama, beragama berbasis pada al-wahmu, asyakku, sehingga muncul apa? Takhayulat wal bid'ah. Niscaya kita tidak butuh yang namanya apa? Ilmu ini, ilmu kalam misalnya.
tidak butuh. Tapi karena banyaknya terjadi takhayulat yang disebarkan ke hati orang-orang awam, maka al-kalamu sara min jumlati sina'ati al-wajibati 'ala al-kifayati. Posisinya sama sebenarnya. Jadi pembuat bid'ah di dalam beragama itu sama dengan perampok tadi, orang yang mau berangkat haji ku ya. Kalau wis kira-kira nih wis gak ono pelaku bid'ah, butuh ora kira-kira? Nggih mboten butuh. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang tidak menjadi kiwam loh ya, tidak menjadi kiwam loh. Sebagai contoh ya. Seandainya kata Al-Ghazali ngeten dawuhe, andai saja taraka al-mubtadi' hadayanahu lama iftaqara ila ziyadati ala ma'ahida fi asr sahabah. Kalau saja umat Islam itu tidak membuat-buat hal yang baru dalam beragama, seperti contohnya yang dilakukan oleh al-khawarij, wa hum yukaffiruna kullaman kharija mazhabihim. Mereka mengkafirkan semua orang yang ada di luar mazhab mereka. Hadza i'tiqad min al-khawarij. Wa hadza huwa al-bid'atu. Al-mithal fil bid'ah. Ini contoh dalam kebid'ahan seperti yang dilakukan oleh siapa? Al-khawarij. Andai saja umat Islam itu tidak ada khawarij, tidak ada murji'ah, ya, tidak ada rawafid atau sekte-sekte yang itu oleh para ulama dinilai sebagai sekte yang bid'ah, yang membuat ketakhayulan dalam beragama. Niscaya ya kita tidak butuh dengan ilmu-ilmu yang sedemikian rupa ini. Ya cukup dengan apa? Ma'ahida fi asli sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang cukup ilmu ini sahabat dia cekap. Tegur kanjeng Nabi neng sahabat. Tapi ternyata dalam perjalanannya banyak di dalam agama kita ini banyak orang-orang yang melakukan penyebaran bid'ah. Jadi paham ya. Seandainya tidak ada perampok, niscaya istijarul badriqati tidak menjadi syarat thariqil hajj. Seandainya tidak ada pembuat ketakhayulan atau kebid'ahan dalam beragama ini, cukuplah kita itu itba'us sahabah, ya, mazahibus sahabah. Tapi dalam kenyataannya ya, dari Yonuhya ini selalu ada saja dalam beragama ini orang-orang yang membuat kebid'ahan. Ya, macam-macam ya ono zaman semene iku ono iku ya wong muslim ya asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah. Tapi jarene gak usah poso. Gak usah apa? Ya asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah, tapi la yuqimus shalah. La yuqimus shalah itu bukan berarti tidak mampu menjalankan sholat karena kelemahan hatinya atau belum dapat hidayah. Tetapi karena memang tidak meyakini kewajiban sembahyang. Dalam arti sembahyang sing rukuk sujud, yang sembahyang mereka adalah di dalam hati mereka katanya. Gitu. Jadi itu dari dulu sampai sekarang minal batiniyin, ahli kebatinan ya. Itu dari dulu memang sampai ini sudah ada. Karena terjadinya hal seperti itulah kemudian muncullah ijtihad para ulama demi harasah hadaddin, untuk menjaga apa? Agama ini dari perilaku mubtadi'in, dari perilaku para pembuat bid'ah. Itu termasuk pelaku bid'ah, yaitu orang yang menuduh orang lain muslim bid'ah, itu adalah pelaku bid'ah sendiri. Itu sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah adalah yang menuduh bid'ah. Zaman saiki ya. Maka harasatu hadaddin min sahibil bid'ah mislah hada wajibul kifayah. Hada wajibul kifayah. Yang meletakkan persoalan khilafiyah dalam bingkai bid'ah itu adalah bid'ah, sahibul bid'ah.
yang meletakkan masalah khilafiyah yang mu'tabarah. Contohnya khilafiyah mu'tabarah itu apa? Ya ini zaman Imam Syafi'i sampai Yameni ya tetap aja beda pendapat masalah al-qunutu. Al-qunut, maulidun nabi, haflatu maulidun nabi, itu masalah khilaf mu'tabarah. Sehingga gue gak kena kemudian mengakomodir satu pendapat ulama terus menutupi pendapat ulama yang lainnya yang berbeda pendapat, seakan-akan tidak ada ulama yang mengatakan itu kecuali ulama ini misalnya. Itu tidak boleh. Sebagai contoh, gue nutupi satu hadis tapi pakai satu hadis, itu juga tidak boleh. Misalnya ada contoh hadis yang menjelaskan bahwa ada seorang anak sahabat bertanya, ya Abi, apakah Rasulullah itu kunut subuh? Katanya bapaknya ini apa? Kunut subuh itu adalah sesuatu yang baru. Nah kemudian datanglah al-cingkrangiyun. Para cingkrang-cingkrang ini datang memakai hadis ini dan tidak menggunakan hadis yang lain dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Wahum minal mubtadi'in. Itu contohnya pelaku-pelaku bid'ah itu menutupi agama, menggunakan satu hadis menutupi hadis yang lain, menggunakan satu ayat menutupi ayat yang lain. Wahum yufassiruna al-Qur'ana hasba ra'yihim wa hasaba aqlihim. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Jadi di zaman Al-Ghazali orang belajar kenapa muncul ilmu kalam, kenapa misalnya Imam Asy'ari itu mengarang kitab tentang akidah, kenapa Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan imam-imam yang lain itu berijtihad semuanya untuk ihya'uddin, menghidupkan agama. Tujuannya apa? Harasah, untuk menjaga hati orang awam. Harasat qulubul mu'minin minal takhayyulatil mubtadi'ati. Sehingga kita tuh butuh belajar ngeten iki. Cek gak gampang apa? Kepengaruh hadian pengaruhnya sinten? Mubtadi'in. Wal mutakallimu utawi mutakallim tegese wong ahli kalam. Idza tajarrada ari kalane nyuwiji sapa se mutakallim alil munadharati maring munadhara tegese napa? Perdebatan. Wal mudafa'ati saling tolak menolak. Artinya saling menolak hujah satu sama lain. Walam yasluk lan orang nempuh sapa se le mutakallim nempuh tariqal akhirati ing dalan akhirat. Walam yastaghil lan orang ngentungkulaken, orang nyibukaken sapa se mutakallim bi ta'ahudil qalbi kelawan perkorone ati wasilahihi lan perbaikane ati. Lam yakun mongko ora ana sapa si mutakalim, ora ana iku min jumlati ulama iddini setengah saking ulama agama aslan babar pisan. Andai saja orang-orang yang ahli ilmu kalam atau teolog atau mutakallim itu kerjaannya itu melulu tajarrud dalil munadhara wal mudafa'ah, ngalor debat ngidul debat gitu, ngalor debat ngidul debat, acaranya ning di ceramah mesti debat, sehingga dijuluki apa? Debator anak ngono ya kuwata. Jadi tidaklah yang diaput kecuali debat, tidaklah yang dicaput cuma debat satu. Yang kedua misalnya walam yastahil bita'ahudil qalbi wasilahi, dia tidak menyibukkan dirinya untuk ngurusi ilmu yang berkaitan dengan hatinya atau hati masyarakatnya. Juga tidak pula menyibukkan diri bagaimana supaya umat Islam ini cerdas beragamanya, bagaimana supaya umat Islam ini hatinya baik, tazkiyatin nafsi. Tapi yang dikerjaannya itu melulu ngalor ngidul, sing disampaikan itu adalah munadhara wal mudafa'ah. Mudafa'ah itu apa? Ning kowe ngalor ngidul, senengane mbantai wong, mbantai mazhab iki, mbantai mazhab iku, itu mudafa'ah. Ya wis kerjaane ngalor ngidul niki wis ngomongi mazhab lain, mudafa'ah. Kalau terjadi seperti itu,
Kalau terjadi seperti itu, lam yakun min jumlati ulama'id dini aslan. Maka teolog itu sama sekali bukan termasuk ulama agama, sama sekali, aslan. Mungkin kudu hati-hati rek. Cara ngene, kowe kanca-kanca ning Nahdlatul Ulama iki. Ya memang kudu ana salah siji loro telu lah. Atau sebagian yang ahli untuk apa? Sekedar mengkanter, tapi bukan jadi profesi. Sekedar apa? Mengkanter bahwa tudingan yang disematkan kepada ahlus sunnati wal jamaati an-nahdiyati hadhi mardud. Ora bener kowe nudung ini. Iki bid'ah, iki syirik misalkan. Kudu ana salah siji singane wong NU niku sing muncul. Tapi aja kabeh-kabeh amun entek waktu niku. Entek waktu enggak penting, soalnya enggak penting ngoten niku. Tapi ya kudu ana. Coba sampean tingali nang ngene Minhajul Abidin bab pertama niku sing disarai oleh dening Kiai Ihsan Jambes niku. Kudu ana terus Imam Nawawi bareng niku. Imam Syekh Ihsan Jambes dan juga Minhajul Abidin. Ning kudu ana ketika ada pembuat kebid'ahan itu. Nggih. Membuat ketakhayulan dalam beragama. Ing kudu ana salah siji loro utawa ya di daerah masing-masing itu yang meluruskan sifatnya. Hanya meluruskan saja tetapi bukan melulu mujadalah wal munadhara wal mudafa'ah. Iku ini kepencut. Lek wis ngalor ngidul munadhara mudafa'ah terus penggaweane laisa min jumlati ulama'id din. Aslan sama sekali berpisan. Lek misalnya ngeten sudah diangkat al-haq wa yubtilul batil, terus ya puancet ae pancet gak tobat arek-arek iku wancet asane bid'ah no kanca-kancane dhewe gitu kok pancet ae. Tetapi kita mengatakan lakum a'malukum wa lana a'maluna, lakum mazhabukum wa lana mazhabuna salafus salih. Seperti yang kemarin dikatakan Imam Nawawi apa? Anna mazhabu salafus salih iku minal fuqaha'i wal muhaddisin wal mufassirin wal usuliyin wal fuqaha'i al asy'ariyin ajma'u. Itu bahwa muhaddis mufassir ya ini iki ya ahli sunnati wal jamaah cara pandang beragama dari dulu sampai sekarang juga nyeleneh sami. Cara sampean mondok ning dia ilmune ya padha. Cuman ming bedane ngene, engko lek Mas Noval iku takhassus fil Quran, Mas Hakam takhassus fil usul, Mas Fikih takhassus fit tib, Mas Mufid takhassus fil hadis, Mas Aufi takhassus fit tafsir. Ikhtilafut takhassus faqat. Hanya perbedaan usul apa? Takhassus saja. Lek gurune ya ngono ya ini padha iku jebusin Imam Syafi'i. Iki gak mungkin kuwi nang Imam Samudra. Gitu. Ya jebule bobole ning rono kabeh. Mondok nang ndi Mas? Ya Mas Mufid ya. Ketemu nang Yai Idris, ketemu nang ndi? Ya nang Termas. Ketemu nang ngene Mbak Yai Mahfud. Kuwi nang ngene endi nang langitan nang ngene endi ae rek padha wae. Gurune ulama-ulama niku. Justru kalau takon, gurumu sapa kok gak terkenal sanate? Ning kuwi tanda tanya besar iku. Kok gak mutabaroh ngoten to? Nek cara ulama ini kan mutabaroh, kan ketok soalnya. Ulama-ulama sing mutabaroh. Nah, cara pemahaman mutabaroh, ulamane mutabaroh karena agama ini tidak bisa disimpan-simpan. La taktumus syahadah. Enggak bisa agama ini disimpan ajarannya. Terbuka luas loh. Kitab-kitabnya terbuka, siapapun boleh mempelajari agama. Maka munculnya orientalis itu kan saking bebasnya di dalam agama kita itu dalam mempelajari agama niki sampai muncul istilah apa? Orientalis. Orang di luar Islam yang mendalami Islam, mendalami Quran, mendalami hadis, mendalami bahasa Arab yang tujuannya niku napa? Untuk menjatuhkan agama karepe ngono. Iku tanda bahwa dalam beragama kita itu, dalam beragama di dalam Islam itu betapa sangat inklusif.
terbuka luas untuk belajar sampai pegel-pegel ke sinau. Ya sing kitabe kitabe niku sing katanya buka iki sarasen. Kakean kitab. Nung kuwi nang agama lain gak koyo ngene, Cah. Gak koyo ngene nggih. Kadang ada salah satu millah itu tidak boleh mempelajari kitab sucinya, hanya orang khusus saja. Cara ngono hanya ustadznya, kiai ini tok sing oleh belajar kitab niku. Nek kula panjenengan sampai sing paling bodoh sampai sing paling pinter ya oleh kabeh kok. Sing penting kudu ngepakno awake dhewe, aku kudu belajar kitab apa saiki kan ngoten nggih. Iku saking terbuka nih dalam beragama, sehingga kemudian kalau ada satu dua orang di dalam agama kita ini kok tidak jelas dalam arti apa? Kitab gak mutabar. Kiai ini apa jenis? Kalau kiai mereka kata kiai mereka masih apa jenis? Ustad gak mutabar. Dinurut-nurut yang medot akhirnya kok. Kepedot ono ngene Tanjung Priok pun. Guru gak sampai nyabrang laut. Ya mungkin jari Imam Ghazali mang ono sarokoh mang. Ono kotiut toh iki. Ya maklum, pegot-pegot ilmu. Ya. Sampai ke Tanjung Priok balik maneh. Akhirnya ya iku mau. Ngoten ora. Jadi wis kabeh di dalam agama kita itu terbuka luas, tidak ada ditutup-tutupi, ngoten. Pun. Jadi kembali lagi nggih bahwa ilmu kalam itu dibutuhkan. Demikian juga mutakalim di era sekarang, mutakalim di era kita sekarang itu sangat dibutuhkan. Untuk menegakkan apa? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, baik kebid'ahan dalam tafkir, berfikir, tafsir dalam tafsir, au syarhil hadis, atau kebid'ahan dalam arti, kalau saya bilang bid'ah ini tidak bid'ah satu-satunya, karena saya meyakini bahwa bid'ah itu sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Syafi'i, ada hasanah, ada dolal sayyi'ah. Tidak se-ekstrim itu Imam Syafi'i, ngomong dolalah ngono. Ada mazmumah tau pun. Lek cara Imam Izzuddin bin Abdissalam dibagi menjadi berapa? 5. Ada yang makruhat, ada yang mubahat dan sebagainya. Itu yang kita yakini. Karena tidak semuanya dolalah. Kalau kita berbicara bidah terhadap sesama muslim, ya, itu tidak dolalah sampai ke kufur, tidak. Tetapi lebih pada kemelencengan cara pandang, kemelencengan cara berpikir, ketidaksohihin nazar dalam memandang sebuah teks agama ini. Maka dibutuhkanlah orang-orang yang memang membawa tongkat untuk meluruskan. Jadi dolalatul fikr, melencengnya pemikiran. Itu gambaran yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walaysa lan ora ana indal mutakallimi mungguwe ulama mutakallim minad dini setengah saking agama illal aqidati atau illal aqidatu kecuali akidah allati kang syarakahu fiha sairul awami allati kang syaraka madani hu ing mutakallim fiha ing dalam akidah sapa sing madani sairul awami sekerine pira-pira wong awam wa hiya utawi al aqidah allati syarakahu fiha sairul awam iku min jumlati a'mali zahiril qalbi setengah saking jumlahe pira-pira amale lahiriane ati wal lisan lan lisan wa innama yatamayyazu angin pestine bisa den bedaaken anil ami sapa sing mutakallim anil ami saking wong awam bison atil mujadalati kelawan agawe mujadalah yang perdebatan wala kharasati lan jogo wa amma fa amma ma'rifatullahi ta'ala angin pestine utawi makrifat dumateng Gusti Allah tegese ngenal pangeran wa sifatuhu lan sifat-sifate Gusti Allah wa af'aluhu lan pira-pira penggawene Gusti Allah wa jami'u malan sekabehane barang asyarna kang wis ngewehi isyarat sapa kita ilahi maring ma fi ilmil mukasyafati dalam ilmu mukasyafah
Fala yukhsalu mongko bisa den hasilaken apa ma asyarna niku min ilmil kalami saking ilmu kalam. Bal balik yakadu hampir-hampiran yakuna yen to napa si al kalamu ilmu kalam ana iku hijaban dadi tameng dadi hijab alai ngares mutakallim wa mani'an lan dadi pencegah penghalang mose kalam niki anhu saking mutakallim. Kalau seandainya para mutakallim itu jadi dia menyibukkan seperti yang digambarkan tadi itu, maka walaysa indal mutakallim ad-din illa al-aqidati kasairi al-ami. Jika ada mutakallim gambarannya seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut, maka orang ulama mutakallim itu tak ubahnya dengan orang-orang awam. Akidahnya orang awam. Karena begini nih, kalau penjenengan coba tak ngaji kitab Imam Ar-Razi atau Al-Baqilani, ngaji dulu saat pertemuan bagaimana jenis-jenis Khawarij dengan sekte-sektenya. Setiap sekte dalam Khawarij itu ajarannya seperti apa? Cobaan belajar itu. Rong pertemuan lek gak bedodok panas. Lek gak iso noto ati, ngoten nggih. Maka muncul satu mudah mudah menjustis. Jadi kudu golek lawan debater. Kudu golek lawan. Ndi wong Khawarij ngono, golek Khawarij. Ndi Murji'ah, ndi Mu'tazilah, ndi Salafi. Golek mempelajari sekte-sekteku. Lek iku gak kuat, muncul seperti itu. Sehingga orang-orang yang seperti ini orang beda nih mbak wong awam-awam iku. Padahal tujuannya apa? Tujuannya hanya menegakkan bahwa syariat ini tidak seperti yang mereka gambar, itu saja cukup. Sampai mereka kemudian bertobat dari kemelencengan cara pandang mereka atau kemelencengan ibadah mereka. Nah, kata Al-Ghazali ngeten, jika memang mereka itu seperti orang awam, ya malah ngeten, wahya min jumlati a'mali zahiril qalbi wal lisan, sehingga amal, ucapan, perbuatan mereka itu tiadalah melainkan lahiriah hati mereka, artinya hati yang paling luar atau sekedar di bibir semata. Padahal wa inna ma yatamayyazu 'anil 'ammi bi sanatil mujahadatil wal khalasa. Atau begini, sing bedakno titik sebenarnya. Lek wong awam ini gak pati iso ngomong masalah iku, tapi mereka pinter ngono ae. Pinter masalah mujadah, sing bedakno mung niku mawon. Tapi nek urusan ati padha asine. Dalam arti parake hamba mbek Gusti Allah ning padha karo parake wong awam mbek Gusti Allah nih. Walaupun mungkin dalam tanda kutip oleh sebagian orang disebut sebagai ulama mutakallim. Jadi lek Imam Ghazali ngomong ini lek cara kula nggih, jan mantep. Kenapa? Karena beliau ini adalah mutakallim juga. Artinya ya, dan Imam Ghazali itu dikenal sebagai mutakallim. Mantiq, ahli mantiq, min al-fuqaha, ya. Al-faqih, al-usuli, al-mufassir, as-sufi, lengkap lah pokoknya. Dan itu nyoto terbukti. Imam Ghazali ngomong ini berarti beliau kan tahu ngrasakno. Dalam perjalanan hidup beliau ya mutakallim. Berarti lek cara ngono, kowe gak usah mengkhawatirkan Al-Ghazali, yang perlu dikhawatirkan adalah diri kita sendiri. Oh, Imam Ghazali ngandani awak dhewe, lek kon terjun nang ilmu kalam, ing kudu hati-hati. Ngoten nggih. Kudu iso njaga awak. Ngojo ngalor ngidul kon golek mungsuh debat. Mudafah itu sangat tidak penting. Tapi memang zaman ini kadang-kadang pertimbangannya bukan soal itu, Rek. Pertimbangannya itu kalau nggak menyajikan konten-konten yang ikhtilafi, ya, khilafi ya, itu gak menarik aja nih. Nggih.
Tapi lek konten mudafaah, wah iku laris tenan gue ya. Coba aku mending gawe konten mudafaah siji ae. Jadi langsung viral wi. Gitu konten munadharah atau mudafaah apa maning megot-megot video yo. Oh tambah laris teman, cepet temen niku. Ya. Tapi kalau ngaji runut ngono ya rada sabar didik itu. Gitu. Ngaji temen aja ya butuh waktu ya. Kata Imam Syafi'i apa? Ala tanala ulma illa bisitatin. Di antaranya apa niku? Ya tulis zaman ya butuh waktu. Ngaji ini ya butuh waktu kalau dipedot-pedot rek. Ya zaman saat ini kenapa? Jangan membuat video yang panjang-panjang. Kenapa? Otak orang sekarang itu 15 menit katanya. Ilmu tekon di kon meniku. Imam Syafi'i kan jelas. Tulis zaman. Ojo diwawa-wawa. Cara ngaji ku ya sing tulus zaman, ngaji 10 menit kan. 10 menit gak jangkep bisa. Assalamualaikum dipedot langsung ke materinya. Bener lah iku. Nggih. Aja mbayangno tulus zaman kowe mondok 10 tahun ora ikut tok lek, dudu ikut tok. Kowe ngaji proses ngeten iki ya butuh tulus zaman, butuh waktu ingkang rada suwe. Terus sekarang dikaitkan dengan psikologi yang dilahirkan dari rahim ilmu dari barat, bahwa otak manusia itu hanya cukup 15 menit 20 menit, di atas itu tidak bisa kosen. Lek kula lebih percaya Imam Syafi'i. Lek wong golek ilmu alala tanalul ilma illa bisitaten. Kowe gak iso oleh ilmu iku lek gak kelawan 6 iki. Dukain, butuh cerdas. Iki kabeh kan cerdas-cerdas. Gak mungkin kon miring koyo iku mau ngerti ngaji. Kemudian apa? Hirsin wastibain wa bulghatin wa tulis zaman dan sebagainya ngaji dhewe kowe iki. Kayak kula bahas sing tulis zaman mawon, sing tulis zaman. Yang butuh waktu. Tapi kenyataan di dunia sekarang era informasi, wong ngaji ku koyo sekedar gawe ngisi waktu kosong ketika istirahat kerja. Atau pas mau wayahe mangan ambek nglebono sego nang weteng iku, nang ngene perut niku lho. Ambek ndelok ngene, ambek nyekrol ngene. Mosok mlebu mulai segoe tak jelas mlebu segoe. Lek segoe jelas mlebu. Ilmune iki lho. Ya jaman ngene koyo ngono. Makane kula carane arek-arek iki konten YouTube lisan pondok lisan Arabi. Sok karep-karepe kon delok gak delok gak apa-apa. Wong iki gawe dokumentasi ben sapa jenenge ning mburi-mburi niku wong ana wong sing tulis zaman ya. Ana sing thalabul ilmi tulis zaman. Nah niku fi, tapi lek mudafaah fi cepet fi. Mudafaah mbek munazarah niku ajan tenan. Sing terakhir sakniki. Fa amma ma'rifatullahi ta'ala wa sifatuhu wa af'aluhu wa jami'u ma asyarna ilaihi fi ilmi al-mukashaf fala yuhsalu min ilmi al-kalam. Ilmu tentang ma'rifatullah. Piye kowe kenal Gusti Allah? Piye kowe bisa ngerti af'ale Gusti Allah? Wa jami' ma asyarna ilaihi fi ilmi al-mukasyafa, atau ilmu-ilmu yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam ilmu mukasyafa. Kuwi kabeh gak kena dicapai dengan ilmu kalam. Enggak. Tidak bisa dipakai, dicapai, dihasilkan saking ilmu kalam. Bal yakadu an yakunul kalam hijaban alaihi wa mani'an anhu. Bahkan hampir saja ilmu kalam ini sebagai hijab untuk orang itu jadi orang yang mukasyafa. Sing parek kali Gusti Allah. Kenapa yang dibahas ya mudafaah mbek mujadalah. Akhirnya ini apa? Panas. Ini panas di sini. Debat ini lek gak iso njaga ati kan panas ya. Ngoten nggih. Mbok debat kusir atau debat tenanan, ki ndi jenenge debat. Iki mesti panas. Makanya kan karena panas, moderatornya kan mesti ngomong tenang ya. Allahu Akbar, kadang-kadang mesti ngono, Fik. Ya, ketika debat gitu. Debat kok ke masjid. Debat balik masjid, masjid itu kayak debat. Kayak luar aja, kayak latarnya masjid itu, debat orang jero masjid, yang makan sujud. Lek kowe kepengin parek kayak Gusti Allah, iku ora kelawan ilmu kalam. Tapi kelawan apa? Kelawan ilmu mukasyafa sing diajarno Imam Ghazali. Nah, di dalam ilmu mukasyafa inilah kemudian muncul apa? Bagaimana sifat-sifat Allah itu, mempelajari bagaimana af'ali Gusti
Allah. Itu yang dikaji. Berarti ini wujud kita baqa mukhalafatun lil khawadisi qiyamuhu binafsihi. Nah, itu kabeh masuk ke ilmu apa? Mukasyafah, ilmu tauhid. Ini mukasyafah. Yang kemudian wa innamal wusulu angin pestine utawi tumekoh ilahi maring Gusti Allah iku bil mujahadi. Carane kelawan mujahadah allati ja'ala kang wis dadekaken ha ing allati sinten Allah subhanahu taala Gusti Allah taala muqaddimatan dadekaken ing muqaddimah pendahuluan lil hidayati maring hidayah haitsu qala taala sekirane Gusti Allah dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Surat Al-Ankabut 69. Ilmu mukasyafah, ilmu kenal kali Gusti Allah niku saged diraih, saged dicapai satu bil mujahadah. Kowe kudu tenan mujahadah. Makanya arek-arek ini isu-isu niku astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai keturun kadang-kadang. Ya apa iku ya napa jenenge butuh mujahadah. Ngenali Gusti satu mujahadah, sing nomor loro ya butuh ilmu, nggih butuh ilmu. Nah, mujahadah ini yang didasari kelawan ilmu mukasyafah itu sejatine allati ja'alaha Allah subhanahu muqaddimatan lil hidayati. Itulah pintu pembuka pendahuluan dari terbukanya hidayahnya Gusti Allah. Lendi kuwi iso kalih oleh hidayah lek kowe gak mujahadah, padahal Gusti Allah ngeten walladzina jahadu, dan orang-orang yang bermujahadah fina kepada kami, dalam arti apa? Sungguh-sungguh oleh mujahadah nang Gusti Allah, marak-marak dengan sholat, dengan wirid, dengan istighatsah, apalah istilahnya, dengan sholawat dan sebagainya. Lanahdiyannahum subulana, yang saya kami tunjukkan jalan kami, kata Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, karena itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, al-muhsin ya. Berarti ya ilmu mukasyafah dikaji, mujahadah dilakoni. Insyaallah saged al-wusulu ilaihi, saged tumekone kali Gusti Allah, parek kali Gusti. Lah wong wusul iku ojo diterjemahno mati murenda. Usul wis nyampe mati nang Gusti Allah, terus wis dijukuk nang Gusti, bukan itu. Usul juga tidak bisa diterjemahkan kowe sampai Gusti Allah langsung sakti ngono nggih mboten. Niku jadi dukun itu usul. Ngoten nggih. Usul itu adalah di mana manusia, seseorang hamba sampai kepada Allah, di mana lisannya tidak mengucapkan apapun kecuali kalimatuz zikr, di mana hatinya tidak bergerak melainkan dumateng Gusti Allah. Itu adalah yang orang usul. Az-zahidu nggih, as-sabiru. Iku golongane wong usul. Orang wong usul itu manusia rohani. Nggih, manusia malakut lah berarti. Tapi uripe ning bumi. Ngoten. Iku jenenge wong usul sampai mudah-mudahan kabeh iki saged usul ning Gusti Allah. Ngoten nggih. Bismillah, terus belajar dan terus belajar. Niki mawon kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan ilmu mukasyafah, ilmu din, ilmu syariah, ilmu yang lainnya. Al-Fatihah.